luar biasa. Tadi kita dengarkan bagaimana adab beliau, akhlak beliau. Adab beliau kepada kakaknya saja itu nggak pernah duduk bersandar, nggak pernah bicara kecuali diminta untuk berbicara, dan tidak akan pulang kecuali sudah diperintahkan untuk pulang. Adab ini nggak kita temukan dalam diri kita, sekalipun sama ayah dan ibu kita. Ini beliau sama kakaknya seperti itu. Kita sama orang tua kita, kalau diukur adabnya jauh dibandingkan adabnya Habib Husin kepada kakaknya. Namun ini adalah orang-orang yang luar biasa oleh Allah wasallim. Akhlaknya, adabnya luar biasa. Beliau punya kepedulian yang sangat besar kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Di antara kisah yang pernah kita dengar dari salah seorang sesepuh yang ada di Solo, Habib Abdullah bin Muhsin Assegaf, yang menjadi saksi hidup daripada peristiwa ini. Jadi Habib Husin itu setiap ke Solo ada satu rumah yang sudah rutin menjadi tempat bermalam beliau, tempat singgah beliau. Satu hari beliau dengar Sahibul Bait itu ada masalah dengan adiknya. Mungkin belum sampai putus hubungan silaturahmi, baru antara kakak beradik nggak rukun. Itu Habib Husin datang ke Solo dan sengaja tidak datang ke tempat di mana beliau biasa nginap, tapi beliau ke tempatnya yang lainnya. Hanya dengan Habib Husin datang dan tidak menginap di sana, ini Sahibul Bait yang ditinggal rumahnya sama Habib Husin, ya Habib Husin nggak ke sana, itu langsung sedih bersama dengan adiknya, berangkulan jalan sambil menangis datang kepada Habib Husin dan menyatakan, Habib, kita sudah berdamai, ayo nginep lagi di rumah kami. Anda bisa bayangkan, mendamaikan orang yang berselisih tapi nggak pakai ucapan, nggak pakai ucapan, nggak pakai omongan, nggak bawa apapun, hanya dengan bilhal beliau, maka beliau bisa mendamaikan orang yang berselisih. Hadza al-Habib Husin bin Muhammad bin Tahir al-Haddad. Nah, kita semua yang hadir di sini dan kita mengaku pecinta Habib Husin, sekarang tanyakan kepada diri kita, berapa banyak orang yang hubungannya nggak akur yang sudah kita damaikan? Berapa banyak yang putus silaturahmi yang sudah kita akurkan? Atau naudzubillah min dzalik, jangan-jangan kita sendiri adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudara kita. Sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada kelompok yang di situ ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kalau yang kumpul bareng aja nggak dapat rahmat, bagaimana dengan pribadi orang yang memutuskan tali silaturahmi tersebut? Kepedulian beliau terhadap umat Nabi Muhammad SAW juga terungkap dalam nasihat beliau. 70 tahun yang lalu, ketika Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo itu akan berkunjung ke Gresik, maka beliau singgah di kota Jombang dan kemudian berjumpa dengan Habib Husin. Di antara nasihat Habib Husin kepada yang ada di situ, ini nasihat disampaikan 70 tahun yang lalu, yang dengar orangnya sedikit, tapi lihat karena yang bicara ikhlas, sekarang ini ribuan orang yang dengar insya Allah. Itu beliau cerita kepada orang yang ada di sekitar itu, beliau menceritakan kekhawatiran beliau, merasa khawatir, kok sekarang udah bukan cuma, waktu itu bukan akidah yang berubah, pakaiannya anak-anak itu udah nggak sama dengan para pendahulunya, terutama anak-anak perempuan. Maka beliau menceritakan, saya pernah ada salah seorang yang saya tahu dia mendengarkan ucapan saya, anak perempuannya itu pakainya terbuka, udah nggak ngikutin datuk-datuknya, nenek-neneknya, bahkan mungkin sampai ke Fatimatul Zahra, pakainya terbuka. Maka ketika itu didatangi sama Habib Husin, Habib Husin kemudian bertanya kepada dia, ya Fulan, seandainya anak kamu ada misalkan di Hadramut sana pakai pakaian yang tertutup, kemudian saya dengan tongkat saya ini saya singkap itu pakaiannya, mungkin sampai kelihatan lututnya, kira-kira yang kamu lakukan apa? Kita bisa berantem, bisa saling bunuh kita. Nah, kata Habib Husin, kamu tahu sekarang ini anak kamu sendiri yang buka auratnya, kamu sendiri yang buka auratnya dan dilihat sama orang banyak, apakah kamu nggak malu? Maka seketika itu orang tersebut mendengar nasihat Habib Husin, dia sadar, dan seketika itu juga anak perempuannya diperintahkan untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang rapi, yang sopan dan sesuai dengan syariat Islam. Maka ini juga perlu kita tanyakan kepada diri kita.
Kita yang punya saudari perempuan atau anak perempuan, kalau kita jalan, anak perempuan kita pakai jilbab, kemudian diambil sama orang lain jilbabnya, dipaksa untuk dilepas. Kita akan marah, kalau perlu kita siap mati untuk membela anak perempuan kita. Namun yang ada sekarang di pesta-pesta pernikahan, anak perempuan kita sudah buka jilbab, dilihat kepalanya, bahkan kelihatan anggota tubuhnya, dan itu orang tuanya ada dan hanya mendiamkan saja. Seperti kita sendiri yang membuka aurat anak kita dan memamerkannya kepada orang lain. Karena itu, mari kita semua sepulang kita dari majlis hal ini, kita semua insya Allah bukan hanya sekedar orang yang duduk bersama untuk mendengarkan nasihat dan manaqib dari Habib Husin, tapi kita pun juga membuktikan